Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Minggu lalu kita telah membahas tentang hasil belajar yang dilakukan secara tes dan non-tes. Hari ini kita akan membahas objek hasil belajar kognitif menurut Anderson dan yang disempurnakan Anderson yang awalnya dari Bloom atau taksonomi Bloom. Ya, yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua pemahaman, ketiga aplikasi atau penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Baiklah, kita akan menjelaskan satu demi satu. Pengetahuan merupakan proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal, mengingat kembali metode dan proses, atau mengingat kembali pola struktur atau setting. Terdapat 4 jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan faktual merupakan pengetahuan tentang elemen dasar termasuk di dalamnya pengetahuan terminologi dan pengetahuan tentang rincian, spesifik, dan unsur. Yang kedua, pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan tentang hubungan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk berfungsi bersama-sama. Di antaranya, pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, prinsip-prinsip dan generalisasi, teori, model, dan struktur. Pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu atau penyelidikan dan kriteria untuk menggunakan keterampilan, teknik, dan metode. Pengetahuan metakognitif yaitu pengetahuan kognisi secara umum serta kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi sendiri. Oke, yang kedua adalah pemahaman. Pemahaman berkaitan dengan inti dari sesuatu, yaitu suatu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan tersebut tanpa harus menghubungkannya dengan bahasa lain. Pemahaman dibedakan 3 jenis, yaitu penterjemahan atau translasi, yaitu kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain daripada pernyataan asli yang dikenal sebelumnya. Berikutnya, penafsiran, interpretasi yaitu penjelasan atau rangkuman atas suatu komunikasi, misalnya menafsirkan berbagai data sosial direkam, diubah atau disusun dalam bentuk grafik, tabel, diagram. Eksplorasi yaitu meluaskan kecenderungan, melampaui datanya untuk mengetahui implikasi, konsekuensi, akibat, pengaruh sesuai dengan kondisi suatu fenomena pada awalnya. Misalnya, membuat pernyataan-pernyataan yang eksplisit untuk menyikapi kesimpulan-kesimpulan dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, penerapan. Kemampuan untuk menerapkan gagasan prosedural, metode, rumus, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, agar teh dalam gelas cepat mendingin, maka tutuplah gelas harus dibuka. Orang perlu menyirami tanaman agar tidak layu. Jari yang luka harus diberi obat. Itu contoh daripada penerapan. Kemudian soal yang berbasis analisis menyangkut ya. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi, peristiwa, pengertian menjadi unsur-unsur penyusunnya sehingga ide, pengertian, konsep menjadi lebih jelas dan atau hubungan antar ide menjadi lebih eksplisit. Analisis merupakan memecahkan suatu isi komunikasi menjadi elemen-elemen sehingga hierarki ide-ide menjadi jelas. Analisis dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu analisis elemen,
yaitu analisis elemen-elemen dari satu komunikasi, analisis hubungan, yaitu analisis koneksi dan interaksi antara elemen-elemen dan bagian-bagian dari satu komunikasi. Kemudian yang terakhir, dalam menganalisis itu dalam bentuk prinsip pengorganisasian, yaitu analisis susunan dan struktur yang membentuk suatu komunikasi. Berikutnya adalah soal yang berbasis sintesis. Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu kesatuan sebelumnya tidak tampak jelas. Kategori sintesis: penciptaan komunikasi yang unik, yaitu penciptaan komunikasi yang di dalamnya pembicara berusaha mengungkapkan ide, perasaan, dan pengalaman kepada orang lain. Penciptaan rencana, yaitu penciptaan rencana kerja atau proposal operasi. Penciptaan rangkaian hubungan abstrak, yaitu membuat rangkaian hubungan abstrak untuk mengklasifikasikan data tertentu. Jadi itu ciri daripada sintesis. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi bersangkutan atau berhubungan dengan penentuan secara kuantitatif dan kualitatif tentang nilai materi atau metode untuk sesuatu maksud dengan memenuhi tolak ukur tertentu. Kategori evaluasi: evaluasi berdasarkan bukti internal, yaitu evaluasi terhadap ketetapan komunikasi berdasarkan logika, konsistensi, dan kriteria internal lain, misalnya menunjukkan kesalahan logika dalam satu argumen. Evaluasi berdasarkan bukti eksternal, yaitu evaluasi terhadap materi berdasarkan kriteria yang ditetapkan atau diingat, misalnya membandingkan teori-teori, generalisasi, dan fakta-fakta pokok kebudayaan tertentu. Ya, itu ciri khasnya evaluasi. Berikutnya, setelah belum mencetuskan, kemudian oleh muridnya bernama Anderson menyempurnakan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir itu ke dalam beberapa bagian. Pertama, ya, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, analisis atau sintesis. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, inovasi atau mencipta atau create, ya. Kemudian apa bedanya? Ya, pertama tadi kita kategori mengingat sama dengan belum. Ya, tapi di sini Anderson merinci lagi. Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan. Mengingat meliputi mengenali dan memanggil kembali. Ya. Mengenali berkaitan dengan mengetahui pengetahuan masa lampau yang berkaitan dengan hal-hal yang konkret. Memanggil kembali adalah proses kognitif yang membutuhkan pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat. Ya. Memahami apa menurut Anderson? Anderson berpendapat bahwa orang yang memahami berarti orang yang mampu mengaitkan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Kemudian, ya, kita akan tadi yang disebut dengan memahami, ya, membandingkan, merujuk, dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih objek, kejadian, ide, permasalahan, atau situasi, dan berkaitan dengan proses kognitif, menemukan satu persatu ciri objek yang diperbandingkan. Kemudian menerapkan merupakan proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedur
meliputi kegiatan menjalankan prosedur dan mengimplementasikan. Menjalankan prosedur merupakan proses kognitif dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan percobaan di mana individu sudah mengetahui informasi tersebut dan mampu menetapkan dengan pasti prosedur yang harus dilakukan. Kemudian ciri berikut dalam hasil belajar menerapkan, mengimplementasikan muncul ketika siswa memilih dan menggunakan prosedur untuk hal-hal yang belum diketahui atau masih asing. Dalam hal ini, mengenali dan memahami permasalahan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menetapkan prosedur yang tepat. Mengimplementasikan berkaitan dengan dimensi proses kognitif yang lain, yaitu mengerti dan mencipta. Berikutnya adalah ciri menganalisis. Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Berkaitan dengan proses kognitif, memberi atribut dan mengorganisasikan. Memberi atribut muncul ketika menemukan permasalahan yang memerlukan kegiatan membangun ulang hal yang menjadi permasalahan. Mengorganisasikan menunjukkan identifikasi unsur-unsur hasil komunikasi, situasi, dan mencoba mengenali bagaimana unsur ini dapat menghasilkan hubungan yang baik. Mengorganisasikan memungkinkan individu membangun hubungan sistematis dan koheren dari potongan-potongan informasi yang diberikan. Yang terakhir adalah mencipta. Mampu membedakan fakta dan pendapat, menghasilkan kesimpulan dari satu informasi pendukung, serta mengidentifikasi unsur yang paling penting dan relevan dengan satu permasalahan untuk membangun hubungan yang sesuai dengan informasi yang diketahui. Kemudian, kita masuk ke mencipta. Mencipta mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membuktikan kesatuan yang koheren, kemudian mengarahkan siswa untuk menghasilkan satu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Mengarah pada proses berpikir kreatif untuk bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang baru, meliputi mengeneralisasikan dan memproduksi. Mengeneralisasikan merupakan kegiatan mempresentasikan permasalahan dan penemuan alternatif hipotesa yang diperlukan. Berkaitan dengan berpikir divergen yang merupakan inti dari berpikir kreatif. Memproduksi mengarah pada perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan dan berkaitan dengan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Baiklah, itu adalah ciri-ciri daripada kemampuan kognitif atau berpikir. C1 sampai C3 itu kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemudian C4 sampai C6 kategori berpikir tingkat tinggi. Makanya ada itu kemampuan berpikir itu ada dua, yang rendah dan yang tinggi. C1 sampai C3 itu termasuk yang berpikir tingkat rendah, dan C4 sampai C6 berpikir tinggi. Baiklah, dari pembahasan saya sampaikan ini, kita akan melanjutkan kegiatan praktikum. Terima kasih dan selamat mengerjakan praktikum yang ada di V-Class, saudara. Sekian dan terima kasih.